Halo, balik lagi ke channel Banteng Mas. Akhirnya setelah 1 bulan kita PPKM, kita buka lagi. Ini mobil udah lama banget stay di MGK karena kita PPKM selama 3 minggu lebih ya. Jadi kita nggak kerja, kita support pemerintah untuk menurunkan angka COVID. Akhirnya selesai. Ini Jimny udah kita modifikasi, udah kita beresin, mau diambil sama customer besok dan mau dikirim ke Manado. Parts-parts yang kita ganti, hampir semuanya kita ganti di Jimny ini. Yang paling kelihatan di eksterior ya, ini bull bar hammer. Yang lucunya nih pakai winch nih, cuman winchnya kecil. Winchnya kita pakai tipe Pro Vantage yang 4500 dan dia talinya yang Spydura atau synthetic rope. Nah di sebelah juga ada Jimny pakai Pro Vantage juga tapi yang wire rope, ntar kita lihat. Jimny ini bumper depannya pakai hammer, lampunya pakai Steady C4 karena ini very affordable, sangat terjangkau, ramah di kantong, jadi bisa pakai banyak. Nah kalau untuk Steady C4 ini outputnya itu dia 40 watt untuk satu lampu karena dia 4 titik nih, jadi per LED-nya itu dia 10 watt. Udah include cover warna hitam, biru sama kuning. Jadi kalau misalnya mau main ke gunung, tempat-tempat kabut, tinggal ganti yang warna kuning. Kalau ini hitam blackout, jadi mobilnya terlihat rapi, terlihat keren. Kalau buat Jimny, gua rekomen banget lu minimal harus ganti grill. Jadi ini grill original Suzuki spare part, model yang dari Jepang. Jadi kalau misalnya yang belum ganti kan rata garis-garis tuh. Nah ini kalau ganti yang pakai model Jepang. Warnanya udah bawaan dari sana warna grey. Winch-nya ini dia kapasitasnya 4.500 lbs, sekitar, berarti dia setengahnya VR ya. Kalau VR 8.000 kan sekitar 3 ton, kalau ini dia sekitar 1,5 ton. Untuk Jimny udah cukup banget, jadi kalau buat main sendirian pun tetap prepare kalau misalnya nyangkut atau apa, bisa pakai winch. Masalah kaki-kaki, dia pakai shock steer dari Tough Dog yang tipe RTC. Fungsinya apa sih kalau ganti shock steer? Jadi sebenarnya di bawah si Jimny ini udah ada shock steer, cuman dia cuman kayak shock biasa ya. Nah kalau yang RTC ini dia tengahnya ada per. Jadi kalau Tough Dog ada dua macam, ada RTC, ada SV. Kalau yang RTC dia namanya return to center. Jadi steer kita itu akan selalu berbalik ke tengah. Kalau misalnya kita jalan di tol, steer itu akan terasa lebih lurus. Jadi nggak lari-lari. Nah itu penting banget. Nah kalau misalnya mau yang lebih advance bisa pakai SV karena dia adjustable. Dia sama seperti shock biasa, cuman bedanya dia adjustable. Jadi dua fungsi yang berbeda, karakternya juga berbeda, tergantung kebutuhan. Untuk lift kitnya ini udah di lift kit pakai raw 4x4. Dia naiknya 4 cm. Nah kalau boleh dibilang untuk lift kit di Jimny ini, kalau yang Australia ada Tough Dog, ada Ome, ada raw. Paling stabil ada di raw. Jadi kalau mencari kestabilan berkendara, mau di tol nggak limbung, raw paling stabil. Tapi kalau mau tetap empuk, mau tetap stabil juga, bisa pakai yang Tough Dog. Nah kalau untuk Ome, dia empuk banget. Jadi kalau misalnya itu perbandingan 3 brand dari Australia untuk di Jimny. Velg sama ban pakai Works, bannya pakai 225 16. Kalau untuk ban, gue rekomen 2 size, 235 70 atau 225 75. Mau lebih rata atau mau lebih gendut, pilihannya itu 2. Kalau di bawah itu mobilnya agak kurang kelihatan gagah kalau mobilnya sudah di lift kit. Lanjut ke bagian mesin, bentar gue bukain. Nih, yang keren. Kalau dibuka, tinggal diangkat doang. Pakai hood lifter dari Greedy, made in Japan. Terus ada pemasangan ini, open air intake, air inks dari Greedy. Jadi kalau misalnya kita ganti ini, suara tarikan udaranya itu lebih berasa dan lebih kedengeran di dalam kabin. Jadi kalau misalnya, dan ini menambah horsepower juga ya. Kalau di mesin itu doang, ganti ini sama knalpot. Ntar kita cobain dengan suaranya. Kita cobain suara air intake-nya dulu nih. Tadi udah dengerin kan suaranya. Jadi kalau misalnya kita ganti open air itu, secara fungsi dia menambahkan horsepower, secara kerennya juga dia nambahin suara intake yang lebih
lebih ada ciri khas ya. Jadi kalau misalnya kita cuma ganti replacement doang, suaranya nggak bakal sebagus ini. Ditambah juga ganti knalpot, jadi suaranya juga bener-bener berasa mobilnya tuh lebih enak bawanya, tarikannya juga pasti lebih enak. Untuk di atas kita pasangin roof rack dari Hummer, brandnya sama kayak bumper depan, udah include lampu ini 4 biji, jadi di samping, side lamp sama front lamp, tapi yang ininya optional. Yang di tengah itu optional. Pemasangannya plug and play, semua bracket-bracketnya udah lengkap dan udah tidak ada yang dirubah-rubah, tinggal diinstal. Bisa buat taruh barang, buat taruh yang lain-lain. Untuk di bagian belakang yang terlihat ini shocknya raw yang warna putih, pernya warna kuning. Nah untuk knalpot kita rekomen pakai Greedy. Jadi dari awal Jimny keluar ini si Greedy udah develop untuk buat knalpot yang menurut gue secara estetika tuh paling bagus, paling keren, dan secara suara pun dia paling bulat. Jadi dia nggak kasar, nggak terlalu berisik, nggak droning sampai bising sekali, tapi untuk kalau ditarik di tol itu suaranya enak banget. Even Jimny yang satu lagi sebelah pun pakai Greedy. Interior sebenarnya nggak banyak dirubah, cuman yang kita concern itu untuk tombol lampunya nih. Jadi tombol lampunya kita pakai dari Light Force, dia rapi banget, langsung tinggal colok. Sama kita tambahin throttle controller dari Race Chip. Ini buatan Jerman, udah full digital sama dia itu plug and play, jadi nggak ada yang dirubah-rubah, nggak ada yang perlu di software ganti-ganti. Kita tinggal pasang, kita bisa setting si race chipnya ini. Karena ini mesin NA, untuk masalah mesin itu cuma bisa part-part kecil yang kita ganti seperti intake, knalpot. Kalau untuk hal-hal yang lainnya itu biasanya kalau mau lari ke turbo kit. Nah bisa lihat di sini, ini kita tinggal ada plus sama minus. Nah ini sport plus, jadi kita bisa naikin atau kita turunin. Ini tinggal pencet-pencet. Ini kalau N ini normal, jadi kalau misalnya kita mau berkendara dalam kota, mau nyantai, kita tinggal turunin di bawah normal, eco mode. Respon gasnya akan sedikit lebih lambat, tapi dia meningkatkan efisiensi bahan bakar. Kalau misalnya mau keluar kota atau mau di tol, mau nyalip-nyalip, kita tinggal naikin ke sport atau ke race mode. Si throttle ini akan menjadi lebih responsif dan tarikannya juga berasa lebih enak. Walaupun dia nggak nambahin power, tapi secara untuk driving experience-nya bakal berubah banget. Jadi walaupun kita cuman ganti throttle control, tetap ada pengaruhnya untuk di nyetirnya. Jimny ini dia masih menggunakan sistem solid axle, jadi si shock depannya itu per sama shocknya itu kepisah. Untuk spuringannya kalau lift kit 4 cm masih gampang, masih bisa dapat lurus. Nah yang tricky itu kalau kita udah main ke 60 atau 80 mili atau 6 atau 8 cm yang dari tough dog. Nah itu spuringannya mesti bener-bener pas banget, baru bisa mendapatkan handling yang paling enak. Itu sebenarnya tukang-tukang spuring yang kalau jago sih udah bisa lah, udah ngerti. Jadi mesti spuring dari bannya secara manual. Karena solid axle sebenarnya masih terasa limbung, tapi kalau untuk buat off-road enak banget mobil seperti ini ketimbang dengan kayak mobil-mobil yang sudah independen. Untuk Jimny ini sebenarnya masih banyak komponen kaki-kaki yang kita bisa upgrade. Kita lagi develop sama Super Pro Australia untuk menyediakan si sway bar atau link-linknya untuk menambah kestabilan mobil. Jadi kalau misalnya ntar udah ada, harus ganti buat Jimny karena itu bakal mempengaruhi banget untuk handling sama untuk mengurangi limbungnya. Oke, sekian itu aja yang kita udah ganti di Jimny ini. Tunggu episode berikutnya mobil-mobil apa lagi yang ntar kita bakal upgrade. Thank you.